Halo, selamat siang teman-teman dan semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gregorius Mugen Jovi Sugindaon dengan NIM 21K30002. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya, di mana saya mengajukan eh, proposal kepada PT Ligresa, eh, yang mana perusahaan tersebut bekerja di bidang industri konstruksi, yang mana saya mengajukan sistem manajemen file enterprise. Latar belakang yang saya angkat itu adalah dalam industri konstruksi yang dinamis dan kompetitif, manajemen file yang efektif dan pengiriman penawaran sangat penting. Informasi yang terkandung dalam file tender sangat penting bagi perusahaan untuk memahami dan melanjutkan proyek. Selanjutnya, hambatan yang dialami dalam file tender ini adalah sulit untuk memahami, menangani, dan menggambar ekspansi fisik atau sistem file lokal sering menyebabkan masalah. Upaya yang kita berikan adalah menyediakan platform untuk mengevaluasi dan menyetujui dokumen tender, yakni Enterprise File Management System. Keunggulannya adalah dengan adanya sistem tersebut, kita dapat mengatur informasi proyek, memfasilitasi kolaborasi tim, dan memberikan akses tepat ke dalam dokumen penting tersebut. Tujuan yang diangkat di sini adalah yang pertama menyediakan platform yang aman dan terlindungi untuk menyimpan file tender. Yang kedua itu adalah untuk menemukan dan mengakses file dengan cepat dan efisien. Selanjutnya itu ada memastikan perusahaan untuk mematuhi persyaratan hukum dan regulasi yang terkait. Dan yang terakhir itu meningkatkan efisiensinya. Nah, selanjutnya itu ada ruang lingkup. Ruang lingkupnya ini adalah yang pertama kita akan menganalisis terlebih dahulu kebutuhan dari perusahaan tersebut. Selanjutnya kita akan melaksanakan eh, kita akan mendesain terlebih dahulu sistem yang akan digunakan nantinya. Selanjutnya itu akan kita eh, melakukan pengembangan perangkat lunak di perusahaan tersebut, dan selanjutnya ini ada implementasi yang mana kita akan mengimplementasikan sistem tersebut ke dalam perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan melihat atau melakukan uji coba dan menyesuaikan apakah memang berhasil atau tidak. Nah, apabila sudah melewati fase uji coba dan penyesuaian, memang sudah layak untuk kita lanjutkan, itu kita akan melanjutkan ke tahap pelatihan pengguna. Nah, di sini kita akan melatih pengguna, yang mana nanti pengguna ini adalah karyawan IT yang terdapat di perusahaan tersebut, dan secara khusus kepada pemilik perusahaan, 2 atau 3 orang pemilik perusahaan itu kita akan bimbing juga. Saya kita akan melakukan pemeliharaan secara berkala, yang mana itu akan selama beberapa waktu juga. Jadi kita akan melakukan evaluasi dan peninjauan kerja. Nah, di sini kita akan mengevaluasi bagaimana kinerjanya sistem tersebut, apakah memang sudah sesuai apa belum. Apabila belum sesuai, kita akan mencoba kembali lagi bagaimana si sistem tersebut bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang kita inginkan dari awal. Nah, anggaran di sini saya mengajukan anggaran untuk di tahap perencanaan tahap pertama, yaitu ada staf arsitek software yang mana terdiri dari 10 orang, staf data analis itu ada 5 orang, staf IT planner itu ada 5 orang. Nah, selanjutnya itu di tahap kedua ada pengembangan. Nah, ini akan dilakukan oleh pengujian software itu penguji software itu sekitar ada 5 orang, dan tahap ketiga kita akan membeli atau berlangganan dengan DBMS Software SQL Server Enterprise itu selama 1 tahun. Terus kita akan membeli set komputer yang
sesuai itu sekitar 5 set. Selanjutnya itu ada hard disk yang 1 tera, itu akan kita beli sebanyak 5 pieces. Dan selanjutnya kita akan membeli perangkat jaringan sebanyak 2 pieces. Nah, di sini akan dilakukan oleh database administrator yang sebanyak 3 orang. Tahap terakhir atau tahap keempat itu pemeliharaan. Di sini akan dilakukan oleh cyber security sebanyak 5 orang dan software engineer itu ada 10 orang. Yang mana dari grand totalnya atau total keseluruhannya itu ada sebanyak 444.473.915 rupiah. Sejauhnya ini untuk rencana waktunya, yang pertama itu kita akan melakukan konsultasi, yang mana ini akan saya sendiri yang konsultasi bersama pemilik perusahaannya. Kami akan secara intens berdiskusi apa yang diperlukan dan bagaimana rencana dari kami, apa yang akan kita berikan kepada mereka. Kita akan diskusi di bulan pertama. Ini akan memakan waktu yang memang cukup sering berdiskusi dengan mereka. Sejauh ini eh, ada di tahap perencanaan. Nanti dilaksanakan oleh arsitek software, IT planner, dan data analis. Ini akan memakan waktu sekitar 2 bulan. Selanjutnya ini ada di pengembangan. Kalau di pengembangan akan dilakukan oleh penguji software. Yang mana ini kami perkirakan akan memakan waktu selama 3 bulan. Selanjutnya ini implementasi. Ini akan dilakukan oleh database administrator, yang mana ini akan memakan waktu sekitar 4 bulan. Selanjutnya dan yang terakhir itu pemeliharaan. Ini akan dilakukan oleh cyber security dan software engineer. Nah, ini sekitar kita akan memakan waktu 2 bulan. Nah, di sini maksudnya kenapa 2 bulan? Kita batas waktunya 12 bulan. Kita akan mencoba pemeliharaan 2 bulan terlebih dahulu. Sumber daya manusianya seperti yang tadi disebutkan, ada saya, programmer, eh, ada terbagi dua, programmer dan data. Dari programmer ini terbagi dua juga, ada software dan IT. Nah, ini di data juga ada langsung data analis dan database admin. Oke, selanjutnya di penampilan ini ya tertera bahwa saya adalah leader Gregorius bukan Jokli Silindaon. Nah, kita akan memberikan memberitahuan juga yang akan diperoleh oleh perusahaan. Yang pertama itu garansi perbaiki selama 1 tahun. Nah, ini selama jangka waktu setelah 12 bulan ini, apabila terjadi kerusakan akan kami tanggung sendiri selama 1 tahun doang, selama 1 tahun saja. Selanjutnya kita akan memberikan pengembangan 2 kali, yang mana pengembangan ini tuh tidak ada batasan waktu berapa tahun. Yang penting kita akan memberikan sebanyak 2 kali. Nah, pelatihan tim dan pemilik itu maksudnya seperti yang tadi disebutkan, kita akan melatih secara intens, secara khusus kepada tim IT-nya dan kepada pemilik perusahaannya, yang mana kita akan membuat eh, file sistem ini akan bisa dibuka oleh pemilik saja, gitu. Jadi pemiliknya juga diperlukan untuk mengetahui secara berkala bagaimana si sistem ini berjalan, gitu. Mungkin itu saja eh, presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.